tidak sibuk bergosip. Refleksi pagi 2604. Rasul Paulus telah menyampaikan tegurannya kepada para janda muda yang suka keluar masuk rumah, bermalas-malas dan bergosip. Apa saran Rasul Paulus untuk para janda muda ini? Mari simak 1 Timotius 5 ayat 14. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus mendorong para janda muda di jemaat Efesus untuk menikah dan membangun keluarga serta mengelola rumah tangga di dalam takut akan Tuhan. Dengan demikian, mereka dapat ikut membangun jemaat Tuhan dan tidak malah sibuk bergosip yang bisa merusak kesaksian orang percaya. Saudara-saudara, prinsip di balik teguran Rasul Paulus bagi para janda muda di Efesus untuk tidak cuma bergosip berlaku juga bagi kita di jemaat masa kini. Dengan adanya teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, seseorang bisa saja menghabiskan waktunya dengan media sosial dan sibuk bergosip di dunia maya. Bukannya mengurus keluarga dan melakukan kegiatan yang membangun, orang percaya bisa saja begitu sibuk dengan gosip-gosip terkini sampai-sampai melupakan keluarga serta berbagai hal penting lainnya. Karena itu, marilah kita bergiat untuk membangun jemaat yang sehat di atas dasar firman kebenaran dan bukannya justru sibuk dengan berbagai gosip yang tidak berguna. Jangan ikut sang pendusta. Refleksi pagi 2605. Para janda muda yang keluar masuk rumah, bermalas-malas dan bergosip itu rupanya telah menyebarkan berbagai kebohongan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan di 1 Timotius 5 ayat 15. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Saudara-saudara, apa yang telah dilakukan oleh beberapa janda muda itu memang justru menyelewengkan iman jemaat dengan berbagai kebohongan mereka. Kehadiran mereka itu akhirnya justru akan merusak kehidupan bersama dan merusak kesaksian iman Kristiani. Tak heran kalau Rasul Paulus merasa perlu mengingatkan Timotius untuk mewaspadai dan menegur para janda muda itu supaya mereka bertobat sehingga jemaat Tuhan menjadi lebih diperkuat. Saudara-saudara, seperti apa yang terjadi di jemaat Efesus yang digembalakan Timotius, jemaat masa kini pun harus mewaspadai mereka yang suka bergosip dan menyebarkan dusta. Kita perlu ingat bahwa iblislah bapa dari semua orang yang suka berdusta, seperti yang diingatkan Rasul Yohanes di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu, janganlah kita tersesat mengikut iblis. Marilah kita berkata-kata benar dan menjauhi dusta.
saling menolong. Refleksi pagi 2606. Diakonia gereja haruslah diberikan kepada janda-janda yang memang benar-benar memerlukan pertolongan. Untuk itu, mari dengarkan nasihat di 1 Timotius 5 ayat 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Saudara-saudara, karena dana diakonia gereja yang terbatas, maka bagi anggota jemaat yang memiliki sanak saudara yang janda, haruslah membantu mereka terlebih dahulu. Dengan demikian, diakonia gereja memang hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Saudara-saudara, diakonia gereja memang sudah seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Untuk itu, gereja Tuhan haruslah mempunyai skala prioritas yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam bentuk syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan diakonia gereja. Setiap anggota jemaat pun dapat ikut serta menanggung beban, sehingga beban diakonia gereja tidaklah menjadi terlalu berat seperti yang dinasihatkan di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita belajar saling menolong sehingga gereja Tuhan akan dapat makin bersinar terang untuk menjadi kesaksian di tengah dunia yang gelap ini. Menghormati pengajar benar. Refleksi pagi 2607. Dalam menangani jemaat, ada penatua yang bertugas memimpin jemaat saja, tetapi ada juga penatua yang tidak hanya memimpin, tetapi juga berkhotbah dan mengajar. Apa pandangan Rasul Paulus tentang penatua seperti ini? Mari lihat 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara-saudara, para penatua yang memimpin dan menggembalakan jemaat dengan baik tentulah harus benar-benar dihormati, apalagi kalau ada yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berjerih lelah dalam berkhotbah dan mengajar firman. Dengan tugas yang berat ini, mereka memang patut lebih dihormati. Saudara-saudara, di dalam menangani berbagai permasalahan dan tantangan dalam jemaat Efesus, tentu saja diperlukan penatua-penatua yang memiliki berbagai kemampuan dan keterampilan. Kemampuan berkhotbah dan mengajar firman Tuhan menjadi sangatlah penting, karena jemaat Tuhan hanya bisa bertumbuh bila setiap jemaat Tuhan mendasarkan diri pada firman Tuhan. Tak heran kalau Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus melalui Timotius untuk sungguh-sungguh menghormati penatua yang mau berjerih payah untuk berkhotbah dan mengajar. Marilah kita camkan nasihat ini dengan kita menghormati mereka yang telah berkhotbah dan mengajar firman Tuhan di jemaat dengan setia dan benar.